Suasana kantor PT Abadi Jaya kini terasa berbeda. Dulu, ruangan luas itu dipenuhi suara telepon berdering, tawa karyawan, dan derap langkah yang sibuk. Tapi hari ini, semua itu hanya tinggal kenangan. Meja-meja tampak kosong, kursi-kursi berderet tanpa penghuni, dan lampu neon yang redup membuat ruangan semakin muram. Di tengah kesunyian itu, Putri berjalan sambil membawa nampan berisi gelas teh. Ia hanyalah seorang office girl, namun selalu dikenal ceria dan rajin. Senyumnya yang hangat seringkali menjadi alasan kecil bagi rekan-rekan yang tersisa untuk tetap bertahan. Tetapi, bahkan Putri tidak bisa memungkiri bahwa bayangan suram tengah menyelimuti perusahaan yang ia cintai. Beberapa bulan terakhir, badai besar menimpa PT Abadi Jaya. Kontrak-kontrak bernilai miliaran rupiah yang menjadi tulang punggung perusahaan, satu persatu terputus secara tiba-tiba. Investor hengkang, mitra bisnis mundur, dan proyek besar dibatalkan tanpa penjelasan memadai. Berita ini menyebar cepat, dan ketakutan pun melanda seluruh karyawan. Katanya bulan depan gaji bisa terlambat lagi, bisik seorang staf kerekannya, lalu melirik Putri. Ada kecemasan di mata mereka. Tak lama kemudian, dua karyawan senior mengajukan surat pengunduran diri. Bagi mereka, lebih baik pergi sebelum kapal benar-benar tenggelam. Putri hanya bisa menarik napas panjang. Meski posisinya sederhana, ia merasakan betul luka itu. Kantor yang dulu hidup, kini seperti rumah tua yang ditinggalkan pemiliknya. Di ruangannya yang tertutup, Pak Budi duduk termenung. Lelaki berusia senja itu adalah pendiri sekaligus CEO PT Abadi Jaya. Rambutnya memutih, bahunya menunduk, dan sorot matanya kehilangan semangat. Ia tampak seperti prajurit tua yang kehabisan tenaga di medan perang. Tumpukan berkas menumpuk di meja, namun tak ada lagi energi untuk disentuh. Suatu sore, saat hendak merapikan ruang rapat, Putri tak sengaja mendengar suara dari balik pintu ruangan Pak Budi. Suaranya berat, penuh kelelahan. "Batalkan semua rencana," ucapnya lirih di telepon. "Sudah tidak ada harapan lagi. Semua ini sia-sia." Putri terdiam. Kata-kata itu menghantam hatinya lebih keras daripada yang ia bayangkan. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang selama ini ia kagumi, kini benar-benar menyerah? Gadis itu berdiri terpaku dengan jantung berdebar. Matanya berkaca-kaca, bukan hanya karena iba, tetapi juga karena ia sadar, jika bahkan Pak Budi sudah tak percaya pada masa depan, maka perusahaan ini benar-benar diambang kehancuran. Namun di saat yang sama, sebuah tekad kecil mulai tumbuh di hatinya. Meski hanya seorang office girl, Putri tahu, ia tidak bisa tinggal diam. Hari-hari setelah percakapan itu, Putri tak bisa tidur nyenyak. Wajah Pak Budi yang putus asa selalu terbayang. Ia merasa seolah sedang berdiri di persimpangan, diam saja menunggu semuanya runtuh, atau melakukan sesuatu, meski mungkin dianggap remeh. Suatu pagi, sambil menyapu lorong kantor, matanya menangkap tumpukan map lusuh yang berserakan. Banyak dokumen penting tidak tersusun rapi, sebagian bahkan hilang. Putri mengernyit. Bagaimana perusahaan sebesar ini masih mengandalkan arsip kertas? Tidak heran kalau banyak hal berantakan, gumamnya dalam hati. Sejak hari itu, ia mulai mengamati lebih cermat. Ia memperhatikan alur kerja antar departemen. Marketing jarang bertemu dengan logistik. Administrasi tidak pernah berkomunikasi dengan produksi. Semua berjalan sendiri-sendiri, tanpa koordinasi. Sistem internal yang dipakai masih cara lama, kuno dan lamban. Tak ada sinkronisasi. Itulah akar masalah sebenarnya. Malam itu, setelah membereskan pekerjaannya, Putri duduk di kamar kos kecilnya. Ia menatap layar ponsel tua yang retak, lalu mulai menuliskan gagasan-gagasan sederhana. Membuat basis data digital untuk menyimpan dokumen, agar tidak mudah hilang dan bisa diakses semua bagian. Mengadakan pertemuan rutin antar departemen, sekadar untuk saling bertukar kabar dan kebutuhan. Memperbaiki sistem logistik internal, agar distribusi barang tidak tersendat. Ide itu terlihat sederhana, tapi baginya, itulah kunci menghidupkan kembali denyut perusahaan. Keesokan harinya, dengan tangan yang sedikit gemetar,
Putri memberanikan diri mengetuk pintu ruang CEO. Pak Budi menatapnya heran. Putri, ada apa? Kau butuh sesuatu? Putri menghela napas panjang. Bukan, Pak. Saya ingin bicara tentang perusahaan ini. Pak Budi mengangkat alis. Seorang office girl berbicara soal perusahaan? Ia hampir saja tertawa. Tapi sorot mata Putri penuh kesungguhan. Dengan hati-hati, Putri memaparkan pengamatannya. Ia menjelaskan bagaimana sistem lama membuat pekerjaan terhambat, bagaimana minimnya komunikasi membuat kesalahpahaman, dan bagaimana semua itu berkontribusi pada kehancuran. Lalu, dengan suara bergetar namun tegas, ia mengajukan idenya. Sederhana, tapi jelas. Ruangan hening sejenak. Pak Budi menatap Putri lama sekali, seakan menimbang-nimbang apakah ia sedang bermimpi. Putri, kau hanya office girl, katanya akhirnya, dengan nada skeptis. Kau benar-benar yakin ide ini bisa menyelamatkan perusahaan sebesar ini? Putri menunduk, lalu menjawab lirih tapi mantap. Saya tidak tahu pasti, Pak, tapi saya yakin, kalau kita tidak mencoba, kita pasti kalah. Ucapan itu membuat hati Pak Budi bergetar. Ada semacam api kecil yang menyala kembali. Meski ragu, ia sadar, tak ada lagi pilihan. Semua strategi besar telah gagal. Dan kini, seorang gadis sederhana justru datang membawa harapan. Akhirnya, dengan suara berat, ia berkata, "Baiklah, Putri, aku akan beri kau kesempatan. Tapi kau tidak sendirian. Aku akan tunjuk beberapa staf yang masih bertahan untuk membantumu. Jika idemu benar-benar bisa bekerja, mungkin, hanya mungkin, kita masih bisa selamat." Putri menatapnya dengan mata berbinar. Untuk pertama kalinya, beban berat yang menghimpit hatinya sedikit terangkat. Ia tahu, perjalanan baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya menjadi titik balik. Putri, yang biasanya hanya berkeliling kantor untuk mengantar minuman atau membersihkan meja, kini berdiri di tengah gudang arsip yang penuh debu. Bersamanya ada tim kecil, beberapa staf yang masih setia pada perusahaan dan bersedia membantu. Kalau kita biarkan seperti ini, siapapun yang mencari dokumen akan butuh waktu seminggu. Keluh salah satu staf sambil menunjuk map-map yang berserakan. Putri tersenyum tipis. Kita mulai dari yang sederhana dulu. Pisahkan dokumen berdasarkan tahun. Lalu kita masukkan ke spreadsheet. Saya sudah buat templatenya. Spreadsheet sederhana buatan Putri menjadi nafas baru. Dengan itu, semua orang bisa mengetahui dokumen apa yang ada dan di mana disimpan, tanpa harus membongkar rak satu persatu. Bagi sebagian orang mungkin hal kecil, tapi bagi PT Abadi Jaya, itu adalah revolusi pertama. Selain itu, Putri mengusulkan pertemuan rutin lintas departemen. Awalnya terasa kaku. Staf marketing, logistik, dan administrasi jarang sekali duduk dalam satu ruangan. Tapi ketika mereka mulai berbicara, perlahan muncul kesadaran. Ternyata banyak masalah yang bisa diatasi hanya dengan komunikasi sederhana. Namun, tidak semua orang menyambut baik perubahan ini. Beberapa karyawan lama, yang sudah terbiasa dengan cara kuno, merasa harga diri mereka terinjak. Siapa dia? Cuma office girl, berani-beraninya mengatur. Bisik salah seorang dengan nada sinis. Ketidakpuasan itu berubah menjadi perlawanan. Suatu hari, data inventaris yang telah Putri susun rapi tiba-tiba rusak. Entah siapa yang sengaja menghapusnya. Malam berikutnya, gudang arsip yang sudah dibereskan kembali dibuat berantakan. Putri merasa lelah. Bahkan sempat berpikir untuk menyerah. Namun, di saat genting itu, seseorang datang mendekat. Ardi, seorang manajer muda yang dikenal cerdas namun pendiam, tiba-tiba berdiri di sampingnya. "Aku tahu kau yang mengerjakan semua ini, Putri. Dan aku tahu ada yang mencoba menjegalmu. Tapi jangan berhenti. Perusahaan ini butuh orang seperti kamu." Putri terkejut. Ia tak menyangka ada yang memperhatikannya. Ardi lalu menawarkan bantuan. Ia ikut memeriksa ulang data, menyusun kembali dokumen yang diacak-acak, bahkan berbicara dengan karyawan lain agar tidak terpengaruh oleh isu-isu miring. Dengan dukungan itu,
Semangat Putri kembali menyala. Kini ia tak lagi merasa sendirian. Bersama Ardi dan tim kecilnya, ia terus memutar roda yang sempat berhenti. Perlahan, perubahan kecil mulai terlihat. Gudang arsip yang tadinya simbol kekacauan, kini menjadi contoh keteraturan. Spreadsheet inventaris mulai dipakai oleh lebih banyak orang. Pertemuan antar departemen, meski masih canggung, mulai melahirkan ide-ide baru. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada secercah harapan di mata karyawan PT Abadi Jaya. Roda yang sempat macet, kini perlahan mulai bergerak kembali. Perubahan tidak datang dalam semalam. Namun, dalam beberapa minggu, benih yang ditanam Putri mulai menunjukkan hasil. Spreadsheet sederhana yang ia buat kini dipakai oleh hampir semua staf. Pencarian dokumen yang dulunya bisa memakan waktu berhari-hari, kini bisa selesai dalam hitungan menit. Biaya operasional pun berkurang. Tanpa perlu mencetak berkas berulang kali atau membayar lembur hanya untuk mencari data, pengeluaran perusahaan sedikit demi sedikit menurun. Pekerjaan-pekerjaan kecil yang sebelumnya tersendat, kini dapat dituntaskan lebih cepat. Suasana kantor pun berubah. Di meja-meja yang tadinya kosong, mulai terdengar lagi suara ketikan dan diskusi. Pertemuan lintas departemen yang awalnya dipenuhi tatapan sinis, kini perlahan berubah menjadi ruang berbagi ide. Seorang staf logistik yang dulu selalu menggerutu, kini berkomentar. Ternyata lumayan juga ya kalau kita saling ngobrol. Putri merasakan atmosfer baru itu dengan hati hangat. Ia masih office girl yang sederhana, tetap mengantar minuman ke ruang rapat, tetap menyapu lorong setiap pagi. Tapi setiap kali ia melihat karyawan mulai tersenyum lagi, ia tahu bahwa langkah kecilnya tidak sia-sia. Dan perubahan itu juga tampak jelas di wajah Pak Budi. CEO tua yang dulu selalu muram kini mulai bisa tersenyum lagi, meski hanya tipis. Suatu siang, ia berdiri di depan ruang rapat, menatap para karyawan yang tersisa. Suaranya masih berat, tapi kali ini ada semangat yang kembali hidup. Saya tahu perjalanan kita masih jauh, ujarnya. Tapi saya melihat sendiri bagaimana sistem baru ini membuat kita bergerak lagi. Terima kasih kepada semua yang telah berusaha, terutama Putri, yang sudah memberi kita arah di saat gelap. Para karyawan saling menatap, kagum. Tidak ada yang menyangka seorang office girl bisa membawa perubahan sebesar ini. Putri sendiri menunduk malu, pipinya merona, tapi hatinya bergetar bahagia. Pak Budi melanjutkan. Namun, ini baru awal. Kita masih menghadapi tantangan besar. Ada satu tender terakhir yang akan dibuka minggu depan. Jika kita bisa mendapatkannya, maka PT Abadi Jaya mungkin bisa selamat. Jika gagal, kita harus menerima kenyataan pahit. Ruangan hening. Semua orang paham betapa pentingnya tender itu. Nasib perusahaan, dan nasib mereka sendiri, akan ditentukan oleh hasilnya. Untuk pertama kalinya sejak lama, karyawan tidak hanya merasa takut, tetapi juga berharap. Ada rasa kebersamaan yang muncul. Seolah-olah, meski badai masih jauh dari usai, mereka kini sudah memiliki kapal yang bisa kembali berlayar. Dan di tengah semua itu, Putri menggenggam erat buku catatannya. Ia sadar, perjuangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Rapat darurat yang digelar Pak Budi menandai dimulainya misi besar, tender terakhir. Semua karyawan yang masih bertahan dipanggil. Atmosfer penuh ketegangan, namun juga berbalut semangat baru. Tender ini adalah taruhan hidup mati perusahaan. Tim khusus segera dibentuk. Kali ini, Putri bukan hanya seorang pengamat. Namanya masuk dalam daftar inti. Tim itu lebih besar daripada sebelumnya. Ada staf marketing, logistik, administrasi, serta Ardi sang manajer muda. Namun, begitu persiapan dimulai, masalah baru segera muncul. Proposal tender membutuhkan data lengkap dari proyek-proyek terdahulu, laporan biaya, catatan distribusi, hingga evaluasi klien. Sayangnya, sebagian besar dokumen itu sudah hilang dalam kekacauan masa lalu. Tanpa data, kita akan kalah bahkan sebelum bertanding, keluh seorang staf. Waktu terus berjalan. Deadline semakin dekat. Tekanan membuat semua orang panik. Namun, Putri tidak menyerah.
Ia mengingat kembali gudang tua di lantai bawah, tempat yang jarang dikunjungi siapapun. Bersama Ardi, ia menyusuri lorong gelap berdebu itu, mencari di antara tumpukan map yang terlupakan. Berjam-jam mereka menggeledah, hingga akhirnya Putri menemukan sebuah kotak karton yang hampir lapuk. Di dalamnya, tersimpan arsip lama, laporan distribusi, grafik keuangan, bahkan surat rekomendasi klien. Mata Putri berbinar. Ini dia, data yang kita butuhkan. Ardi menepuk bahunya. Kau benar-benar penyelamat, Putri. Sejak malam itu, Putri dan Ardi bekerja siang malam. Mereka mengetik, menyusun ulang laporan, memperbaiki format, dan menambahkan data yang valid. Proposal itu, yang tadinya hanya tumpukan kosong, perlahan menjelma menjadi dokumen yang kuat dan menarik. Namun, kabar buruk beredar di kalangan karyawan. Kompetitor utama mereka, PT Megah Karya, sudah menyiapkan proposal dengan teknologi canggih. Bahkan, terdengar rumor bahwa perusahaan itu memiliki orang dalam yang bisa melicinkan jalan mereka untuk menang. Desas-desus itu menyebar seperti racun. Beberapa anggota tim menjadi ragu. Untuk apa kita bersusah payah? Mereka sudah pasti menang, bisik seorang staf dengan wajah muram. Tapi Putri menatap mereka dengan keyakinan penuh. Kalau kita berhenti sekarang, berarti kita benar-benar kalah. Tapi kalau kita berjuang sampai akhir, siapa tahu keajaiban datang. Yang penting, kita tunjukkan bahwa kita masih layak berdiri. Kata-katanya membuat ruangan hening. Ardi mengangguk mantap. Putri benar. Kita tidak punya senjata selain kerja keras. Dan itu saja sudah cukup untuk membuat kita bertahan. Maka mereka kembali ke meja masing-masing, menyelesaikan proposal dengan semangat baru. Meski bayang-bayang PT Megah Karya terasa menekan, tim PT Abadi Jaya terus bergerak. Di balik lelah dan kantuk, ada cahaya kecil yang menyala di hati mereka. Harapan. Harapan bahwa perjuangan seorang office girl bisa membawa perusahaan yang hampir mati ini menuju kemenangan. Hari presentasi tiba. Ruang pertemuan besar itu dipenuhi oleh perwakilan perusahaan-perusahaan besar yang turut bersaing dalam tender. Banner elegan, layar proyektor modern, hingga proposal mewah berdesain grafis canggih. Semua membuat PT Abadi Jaya tampak kecil dan sederhana. Di sudut ruangan, Putri duduk bersama Ardi dan Pak Budi. Tangan gadis itu sedikit gemetar, namun tekadnya jauh lebih besar dari rasa takut. Mereka tahu, dibanding kompetitor, mereka adalah underdog. Tapi inilah kesempatan terakhir. Satu persatu, perusahaan lain tampil. Presentasi mereka penuh istilah teknis, proyeksi grafik, dan janji keuntungan besar. Tepuk tangan pun bergema setiap kali mereka selesai. PT Abadi Jaya mendapat giliran terakhir, dan suasana seketika hening. Pak Budi membuka presentasi dengan suara yang masih berat. Namun kali ini ada keteguhan. Saya tidak akan menjanjikan mimpi yang muluk. Perusahaan kami memang sempat terpuruk. Namun, kami memilih bangkit dengan cara yang nyata. Lalu Ardi melanjutkan, memaparkan data yang berhasil mereka susun. Angka-angka sederhana, tapi jelas menunjukkan peningkatan efisiensi. Beberapa juri tampak mengangguk, menandai catatan mereka. Namun momen puncak datang ketika Putri, dengan keberanian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, maju ke depan. Ruangan sempat berbisik pelan. Seorang office girl? Tapi Putri menatap para juri dengan mata yang mantap. Nama saya Putri. Saya bukan manajer, bukan eksekutif. Saya hanya seorang office girl. Tapi saya ada di dalam perusahaan ini setiap hari. Saya melihat sendiri bagaimana kekacauan hampir menghancurkan kami. Dan saya juga melihat bagaimana perubahan kecil, arsip digital, komunikasi rutin, sistem logistik yang lebih rapi, mampu menyalakan kembali semangat karyawan. Kami tidak datang untuk menjual janji kosong. Kami datang untuk menunjukkan bukti bahwa kami bisa berubah, bahwa kami masih bisa dipercaya. Suara Putri bergetar di akhir kalimat, tapi ia tetap berdiri tegak. Beberapa juri menatapnya lekat, seolah tak menyangka ada keberanian sebesar itu dari sosok yang sederhana. Pak Budi menutup dengan satu kalimat singkat.
Jika diberi kesempatan, kami akan membuktikan bahwa PT Abadi Jaya bukan hanya bertahan, tapi juga tumbuh kembali. Ruang presentasi yang tadinya penuh bisik-bisik kini bergema oleh tepuk tangan. Bukan sekadar sopan santun, tapi tepuk tangan tulus yang lahir dari rasa kagum. Para juri terkesan, bukan oleh kemewahan, melainkan oleh kejujuran, kerja keras, dan bukti nyata. Untuk pertama kalinya, PT Abadi Jaya bukan lagi sekadar underdog. Mereka telah memperlihatkan potensi yang sesungguhnya. Hari-hari setelah presentasi berjalan penuh ketegangan. Di kantor PT Abadi Jaya, setiap orang tampak gelisah. Telepon yang berdering membuat semua kepala menoleh cepat. Berharap itu kabar hasil tender. Setiap email masuk segera dicek. Tapi tak satu pun membawa jawaban. Putri, meski berusaha tetap tenang, ikut merasakan tekanan itu. Malam-malamnya diwarnai doa dan harapan, agar kerja keras mereka tidak sia-sia. Ardi mencoba menenangkan tim, mengatakan bahwa apapun hasilnya, mereka sudah berjuang dengan cara terhormat. Namun, dalam hati kecil mereka semua, ada secercah harapan besar. Lalu, pada suatu pagi yang cerah, kabar itu akhirnya datang. Seorang staf berlari ke ruang tengah sambil menggenggam lembaran pengumuman resmi. Nafasnya terengah, tapi senyumnya tak bisa disembunyikan. Kita menang, serunya lantang. Sejenak ruangan itu sunyi, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja terdengar. Namun begitu kalimat itu meresap, kantor yang selama ini muram meledak dalam sorak-sorai. Orang-orang berpelukan, menepuk bahu, bahkan ada yang meneteskan air mata bahagia. PT Abadi Jaya, perusahaan yang hampir tenggelam, resmi diumumkan sebagai pemenang tender besar itu. Masa depan yang sempat gelap kini terbuka kembali. Di ruang rapat utama, Pak Budi berdiri dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tulus. Semua karyawan berkumpul, menunggu kata-katanya. Teman-teman, ucapnya, suaranya bergetar namun penuh semangat. Hari ini kita membuktikan bahwa kita masih layak berdiri. Kita tidak kalah oleh keadaan, tidak menyerah meski nyaris runtuh. Dan semua ini tidak akan terjadi tanpa keberanian seseorang. Ia menoleh pada Putri, yang berdiri gugup di antara kerumunan. Semua mata ikut mengikuti arah pandangan itu. Putri, lanjut Pak Budi, kau bukan hanya office girl. Kau adalah penyelamat perusahaan ini. Ide-ide sederhana yang kau bawa telah membuka jalan bagi kita semua. Aku, secara pribadi, berterima kasih. Dan aku ingin semua orang di sini tahu, PT Abadi Jaya berdiri lagi karena keberanianmu. Suara tepuk tangan menggema, lebih keras daripada sebelumnya. Putri menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan akan mendapat pengakuan sebesar ini. Baginya, ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Tapi hari itu, semua orang tahu, seorang gadis sederhana telah menjadi cahaya di tengah gelapnya badai. Di luar jendela, matahari pagi bersinar lebih terang dari biasanya. Bagi PT Abadi Jaya, itu bukan hanya awal hari baru, tapi awal dari sebuah kebangkitan. Hari-hari setelah kemenangan tender menjadi titik balik yang nyata bagi PT Abadi Jaya. Kantor yang dulu sunyi kini kembali ramai. Dinding yang sempat terasa suram seolah hidup kembali oleh semangat orang-orang yang bekerja di dalamnya. Proyek besar hasil tender itu segera dimulai. Tim yang dipimpin langsung oleh Pak Budi, dengan dukungan penuh dari Ardi dan Putri, mengerahkan semua energi mereka. Sistem baru yang diperkenalkan Putri, basis data digital, komunikasi lintas departemen, dan logistik yang lebih rapi, terbukti sangat membantu. Tidak ada lagi tumpukan dokumen berdebu yang menghambat pekerjaan. Setiap laporan bisa ditemukan dengan sekali klik. Setiap masalah antar tim bisa diselesaikan dalam rapat mingguan yang kini menjadi budaya baru. Semua berjalan lebih cepat dari perkiraan, komentar Ardi suatu siang, menatap papan jadwal proyek yang penuh centang hijau tanda progres berhasil. Putri hanya tersenyum, meski hatinya bergetar bangga. Ia masih sulit percaya semua ini berawal dari idenya yang sederhana. Keberhasilan mereka tidak berhenti di situ.
Reputasi PT Abadi Jaya perlahan bangkit kembali di mata publik. Klien-klien lama yang sempat menjauh kini mulai menghubungi lagi. Bahkan beberapa perusahaan baru menawarkan kerjasama, tertarik dengan efisiensi dan integritas yang ditunjukkan oleh tim mereka. Pak Budi, yang kini tampak jauh lebih segar dan bersemangat, mengambil keputusan besar. Ia mulai membuka lowongan pekerjaan baru. Orang-orang yang dulu meninggalkan perusahaan kini justru ingin kembali. Kantor kembali dipenuhi wajah-wajah baru yang penuh optimisme. Dan di tengah semua itu, sebuah kejutan menanti Putri. Dalam sebuah rapat besar, setelah laporan proyek dipaparkan, Pak Budi berdiri di depan seluruh karyawan. Dengan senyum lebar ia berkata, "Ada satu hal penting yang ingin saya umumkan hari ini. Seorang karyawan telah menunjukkan dedikasi, keberanian, dan kreativitas yang luar biasa. Dialah yang membawa kita keluar dari jurang kehancuran." Putri menunduk. Wajahnya memerah. Ia tahu semua orang menatapnya. Mulai hari ini, lanjut Pak Budi, Putri tidak lagi menjadi office girl. Ia akan memimpin sebuah divisi baru, divisi inovasi dan efisiensi. Divisi yang lahir dari ide-idenya sendiri, dan akan menjadi motor perubahan bagi perusahaan ini. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Putri hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Dari seorang office girl yang dulu hanya bertugas membersihkan meja dan menyiapkan minuman, kini ia dipercaya memimpin sebuah divisi penting. Ardi, yang duduk tak jauh darinya, memberikan anggukan bangga. "Kau layak mendapatkannya, Putri," bisiknya pelan. Putri menarik napas dalam-dalam. Ia merasa seluruh perjalanan yang berat itu akhirnya menemukan arti. Bukan hanya karena jabatannya naik, tetapi karena ia tahu, setiap orang, sekecil apapun perannya, bisa membawa perubahan besar jika berani mencoba. Dan hari itu, di kantor PT Abadi Jaya, dimulailah babak baru. Bukan sekadar bertahan hidup, tapi bangkit lebih kuat daripada sebelumnya. Hari-hari sebagai kepala divisi inovasi dan efisiensi tidaklah mudah bagi Putri. Ia bukan lagi gadis yang hanya mengurus kebersihan kantor. Kini, ia harus memimpin tim berisi orang-orang dengan pengalaman bertahun-tahun. Tugasnya adalah mengatur strategi, membagi pekerjaan, bahkan menyelesaikan konflik antar anggota tim. Awalnya, banyak yang meragukannya. Beberapa karyawan lama masih melihat Putri sebagai office girl yang kebetulan beruntung. Namun, Putri tidak membalas dengan marah. Ia belajar mendengarkan, mencatat masalah, dan mencoba memberikan solusi dengan sabar. Perlahan, ketegasan dan ketulusannya mulai dihormati. Ardi sering hadir di sisinya, memberikan arahan praktis tentang kepemimpinan. "Menjadi pemimpin bukan berarti harus tahu segalanya," katanya suatu sore ketika mereka lembur di kantor. "Kadang, cukup dengan berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab atasnya." Putri menatap Ardi yang tersenyum menenangkan. Ada rasa hangat yang berbeda dalam hatinya. Hubungan mereka yang dulu sebatas rekan kerja kini terasa lebih dekat, lebih personal. Mungkin inilah yang disebut dengan tumbuh bersama di tengah perjuangan. Sementara itu, kabar mengejutkan datang dari luar. PT Megah Karya, perusahaan besar yang dulu menjadi pesaing sengit mereka dalam tender, tiba-tiba mengirimkan undangan pertemuan. Pak Budi awalnya curiga, namun ia tetap menerima. Di ruang rapat, perwakilan PT Megah Karya menyampaikan maksud kedatangan mereka. "Kami melihat perubahan besar pada PT Abadi Jaya. Sistem baru kalian menginspirasi banyak pihak, termasuk kami. Karena itu, kami ingin menawarkan kerjasama." Ruangan itu hening. Tawaran itu bukan sekadar bentuk kerjasama, tetapi juga pengakuan dari pesaing yang dulu meremehkan mereka. Pak Budi menatap Putri dengan senyum penuh arti, seolah berkata, "Lihatlah, semua ini berawal dari langkah kecilmu." Malam harinya, Putri duduk sendirian di balkon rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia mengingat kembali perjalanannya, dari hari-hari membersihkan meja dan mendengar keluhan karyawan, hingga momen ketika ia memberanikan diri bicara kepada Pak Budi. Semua terasa seperti mimpi. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Ternyata,
Kekuatan terbesar bukanlah uang atau jabatan, tapi keberanian untuk percaya pada ide-ide sederhana dan keyakinan untuk memperjuangkannya. Di balik keheningan malam itu, Putri tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Tantangan baru pasti akan datang, baik dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Namun kini, ia tidak lagi takut. Ia sudah membuktikan, bahkan seorang office girl pun bisa mengubah arah sebuah perusahaan, dan mungkin juga mengubah hidupnya sendiri. Waktu berjalan, dan PT Abadi Jaya tak lagi sama seperti dulu. Dari sebuah perusahaan yang hampir runtuh, kini mereka berdiri kokoh sebagai salah satu perusahaan terkemuka di bidangnya. Bukan hanya karena kemenangan tender besar, melainkan juga karena reputasi baru yang mereka bangun, sebagai perusahaan yang inovatif, efisien, dan berani berubah. Kantor yang dahulu suram kini dipenuhi hiruk-pikuk karyawan yang bekerja dengan semangat. Dinding yang dulu dihiasi cat mengelupas kini berganti dengan ruangan modern, penuh energi positif. Setiap langkah kaki di lorong, setiap tawa di ruang istirahat, menjadi bukti bahwa PT Abadi Jaya telah menemukan kembali jiwanya. Putri berjalan melewati ruangan itu dengan tenang. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Tidak ada lagi bisik-bisik yang meragukan. Kini, setiap orang menyapanya dengan penuh hormat, bukan hanya karena jabatannya sebagai Kepala Divisi Inovasi dan Efisiensi, tetapi karena semua tahu siapa yang menjadi titik balik kebangkitan perusahaan. Di sisi lain, ada Ardi yang selalu mendampingi. Hubungan mereka, yang dulu terjalin lewat kerjasama dan lembur panjang, kini berkembang menjadi sesuatu yang lebih indah. Dalam kesibukan, selalu ada momen kecil yang membuat mereka semakin dekat. Secangkir kopi yang disodorkan saat rapat malam, senyum yang saling menguatkan di tengah tekanan, hingga obrolan ringan tentang mimpi masa depan. Pak Budi, yang kini tampak jauh lebih segar, sering berkata dengan bangga, PT Abadi Jaya tidak hanya diselamatkan, tapi juga dilahirkan kembali. Baginya, Putri bukan sekadar karyawan. Ia adalah simbol harapan bahwa perubahan bisa datang dari mana saja. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Putri berdiri di jendela lantai atas gedung kantor. Dari sana, ia bisa melihat seluruh lantai dipenuhi aktivitas. Orang-orang bekerja, berdiskusi, dan tertawa. Semua itu membuat dadanya hangat. Ia tersenyum pelan, lalu berbisik dalam hati, "Aku dulu hanyalah seorang office girl. Tapi sekarang aku tahu, setiap orang punya potensi untuk menciptakan perubahan besar, asal berani melangkah." Matahari senja menyinari wajahnya, seolah menegaskan bahwa perjalanan panjang penuh badai kini telah diganti dengan jalan baru yang cerah. Bagi Putri, ini bukan akhir cerita, melainkan awal dari babak yang lebih indah, baik untuk dirinya, perusahaannya, maupun cintanya. Dan begitulah, PT Abadi Jaya berdiri kembali, lebih kokoh dari sebelumnya. Semua berawal dari seorang gadis sederhana yang percaya pada ide kecil, dan menjadikannya cahaya untuk semua.